Hai kawan-kawan, salam berjumpa lagi dengan saya di channel Cerita Kita. Di sini saya akan bercerita tentang film Mr. Smith. Bagaimanakah cerita filmnya? Mari kita saksikan ya kawan-kawan. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe channelnya ya kawan. Terima kasih, semoga terhibur. Abang kita ini sedang duduk di pinggir jalan ya kawan. Dia sedang menghitung mobil atau menghitung pejalan kaki sambil dia memakan wortelnya. Namun tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang sedang hamil. Dia sangatlah ketakutan. Dan di belakangnya mengikuti seorang lelaki yang nampaknya ingin berniat jahat. Si lelaki ini membawa senjata. Terpaksalah si abang ganteng ini mengikutinya juga dari belakang karena dia tidak sampai hati melihat si wanita yang sedang ketakutan itu. Maka terjadilah tembak menembak. Wanita ini melahirkan bayi di tempat kejadian perkara itu, dan lebih ngerinya lagi dia kena tembak dan tewas, sehingga si pemuda tidak sampai hati meninggalkan si bayi dan terpaksa membawanya lari dari situ karena kejaran para si penjahat. Pemuda tampan ini pun terus dikejar sampai ke toilet, bahkan dia tidak bisa buang air besar kawan. Tapi dia berhasil mengalahkan si penjahat. Meletakkan bayi itu di taman. Namun seorang wanita ingin mengambilnya, tetapi langsung ditembak si bos si penjahat. Sehingga dia pun terpaksa melarikan bayi itu lagi. Dia pun pergi ke tempat teman wanitanya agar teman wanitanya ini yang merawat si bayi. Tetapi keamanan si wanita pun menjadi berbahaya. Dan untunglah si pemuda tepat waktu datang menolongnya. Sehingga si wanita pergi bersamanya. Dalam perjalanan si pemuda menabrak mobil yang membuang sampah dengan sembarangan. Lalu mereka pergi ke toko untuk membeli perlengkapan bayi. Dan si wanita merawatnya dengan senang hati. Bayi yang menangis itu tiba-tiba diam setelah mendengar lagu rock. Maka si anak muda pun mengerti, mungkin si bayi tinggal di tempat kafe. Ternyata para penjahat ini telah mengetahui tempat persembunyian si anak muda. Maka tembak menembak pun tidak dapat dihindari lagi. Dan si anak muda pun dengan cekatan menembak para penjahat itu. Dan dia pun menyelamatkan bayi dan si wanita itu. Si pemuda menanyakan kepada si pemilik kafe hubungan antara ibu bayi itu dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Semula-mulanya si pemilik kafe diam saja, maka si wanita pun melakukan tindakan. Pemuda itu melihat foto dari ibu si bayi. Dan ternyata tepat pada saat itu telah banyak terjadi pembunuhan. Ternyata di situ tempat laboratorium pembuatan senjata berbahaya. Si pemuda bermaksud menyembunyikan si wanita dengan bayi ke dalam mobil militer. Maka dia pun mengalihkan perhatian orang-orang dengan cara yang unik, yaitu si anak muda menyusup ke tempat reproduksi senjata terlarang itu, dan dia pun mendengar percakapan musuh. Maka dia pun ingin mengakhiri dan menghancurkan tempat persenjataan yang mengerikan itu. Maka pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi, dan dia pun berhasil lolos. Ketika mereka pergi, mereka diikuti oleh para penjahat itu. Maka berlarilah mereka dengan cara berpencar. Si pemuda dan si bayi pergi ke dalam mobil. Maka terjadilah kejar-kejaran di dalam mobil. Maka tembak menembak pun tidak dapat dihindari lagi.
Tetapi si bayi terjatuh di jalan, maka penjahat itu pun menabrak si bayi. Ternyata itu adalah hanya boneka. Si anak muda ini menelepon para penjahat itu untuk diadakan pertemuan. Maka pertemuan pun diadakan di dalam pesawat dan terjadilah dialog. Tetapi tidak ada kesepakatan dan si anak muda pun menyandra bos si penjahat. Maka terjadilah pertempuran di udara dan si pemuda pun melompat dari pesawat dan tembak menembak pun di udara terjadilah. Berjalan sempoyongan lalu pingsan. Setelah sadar, ternyata dia telah ditahan oleh penjahat itu dan disiksa dengan cara tangannya dipatahkan. Dan dengan kesigapannya dia berhasil meloloskan diri dan terjadilah pertempuran dan tembak menembak. Dan si bos mafia pun mati di tangannya dan dia pun pergi kepada wanita idamannya itu dan terjadilah tembak menembak sekali lagi pertempuran dengan geng-geng jalanan.